adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Kakak Ola selalu berharap adik-adik selalu sehat. Kalau ada adik-adik yang lagi sakit, Kakak Ola berdoa agar adik-adik bisa cepat sembuh ya dan bersukacita kembali. Nah, Kakak Ola mau tanya nih, hari ini siapa yang hatinya lagi bersukacita? Coba, siapa yang bersukacita? Angkat tangannya di rumah. Coba, yang bersukacita, keluarin senyum yang paling manis. Keluarin mana senyumnya? Keluarin senyum paling manis dan yang paling lebar. Terus jangan lupa peluk papa, peluk mama, peluk abang, peluk kakak, peluk adik yang ada di rumah. Dan katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita mau memulai kebaktian sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, kita mau doa untuk saat teduh dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip-ngintip dan jangan ada yang ngobrol-ngobrol. Kita berdoa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, bantu kami agar bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah saat teduh. Berarti kita udah siap untuk mengikuti kebaktian. Sekarang kakak Ola mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu. Judulnya Mari Kita Bersukaria. Adik-adik pada bisa kan? Oke, kita nyanyiin ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan dari minggu ini. Yang diambil kita dari hukum yang pertama sampai yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama sampai yang keempat. Dengarlah hukum Tuhan. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat untuk menguduskannya. Nah, bagaimana firman Tuhan tentang hukum tersebut? Hukum yang pertama dan keempat tersebut ya, yang kita baca tadi. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunannya, yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat. Sekarang waktunya kita untuk berdoa pengampunan dosa. Sekarang kakak Ola mau tanya, siapa yang selama 1 minggu ini melakukan hal yang membuat Tuhan Yesus bersedih, yang membuat orang-orang di sekitar kita bersedih? Siapa? Kakak Ola juga melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus bersedih. Sekarang kita mau berdoa untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan, agar Tuhan Yesus mengampuni dosa kita adik-adik. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Adik-adik pada bisa kan? Kita nyanyiin. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita membaca ayat epistel yang ditetapkan pada minggu ini, yang diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Sekali lagi, Markus 12 ayat 21 sampai 44. Judulnya adalah persembahan seorang janda miskin. Ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit.
43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Yang 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Sekarang karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus, kita mau bernyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik pada bisa kan? Marilah kita mengaku pengakuan iman kita sebagaimana teman-teman seluruh dunia bersama-sama kita mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, serta gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Sintua kita. Sebelum kita mendengarkan, kita mau siapkan hati sambil bernyanyi. Lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik pasti udah tahu kan lagunya? Kita nyanyiin ya. Sekalian, sebelum kita masuk ke dalam renungan khotbah, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami ucapkan syukur terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bisa beribadah kepadamu.
Bukakan hati dan pikiran kami pada hari ini agar kami bisa mendengar firman-Mu dan firman ini bisa hidup dalam diri kami dan kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami semua, beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengenal firman Tuhan. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus menembus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, firman kita pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Akan saya bacakan dari sini. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat 30, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Anak-anakku sekalian, tema kita pada hari Minggu ini yaitu tentang ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Tetapi dalam topik kita pada saat ini, orang-orang yang ada pada saat berkumpul dengan Yesus menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka bertanya tentang yang sudah diperoleh oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Seperti terlihat dulu ya anak-anak sekalian, bagaimana dulu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan melindungi bangsa Israel dari bangsa Mesir ketika mereka ingin menyeberang. Tuhan memberikan satu tiang awan agar supaya bangsa Israel terlindung dari bangsa Mesir dalam pengejaran bangsa Mesir pada saat mereka akan menyeberang sungai. Dan kemudian bangsa Israel bisa menyeberang sungai, laut mati pada saat itu. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana Musa setelah mengusulkan tongkatnya dan bangsa Israel bisa menyeberang laut. Itu semua karena penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan pada saat itu juga bangsa Israel berjalan di padang pasir. Dalam perjalanan di padang pasir, Tuhan menuntun bangsa Israel. Musa dengan tuntunan melalui Nabi Musa. Mereka berjalan di padang pasir untuk mencapai tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan pada malam hari juga memberikan tiang api bagi bangsa Israel pada waktu malam hari agar supaya mereka bisa berjalan sampai ke tanah Kanaan. Ini adalah tuntunan Tuhan bagi bangsa Israel, bangsa yang takut dan percaya pada Tuhan. Tidak sampai di situ saja, Tuhan juga memberikan bagi bangsa Israel roti mana. Roti yang dikirim dari surga, seperti dalam ayat yang kita baca tadi. Roti ini yang memberikan kehidupan bagi bangsa Israel pada saat mereka dalam perjalanan di padang pasir. Tapi anak-anakku sekalian,
Roti ini yang diminta oleh orang-orang pada saat itu bukanlah roti yang seperti akan diberikan Tuhan pada kita. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Yesuslah roti hidup. Begitu Yesus datang ke dunia ini, Yesuslah roti hidup. Yesus memberikan kehidupan rohani bagi kita semua anak-anak. Ya, jadi bukan makanan fisik roti yang seperti zaman dulu lagi, roti mana yang dikirimkan Tuhan, tapi Yesus memberikan roti hidup bagi anak-anak sekalian, yaitu melalui Yesus. Yesus memberikan firman Tuhan, firman yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita, yang menghidupi rohani kita, menghidupi iman kita, ya kan? Ini kata Yesus ke dalam ayat tersebut, ya, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Anak-anakku sekalian, firman Tuhan itu adalah bekal bagi kita. Apa hubungannya dengan topik kita pada hari ini tentang persembahan dan hidup dalam Tuhan? Kita sudah mendapatkan firman dari Tuhan. Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya. Kita lakukan firman itu, dan itu adalah ibadah kita, pelayanan kita. Sebagaimana epistel tadi, seorang ibu janda memberikan persembahan. Dia tidak khawatir dengan hidupnya. Dia memberikan seluruh hartanya karena dia tahu Tuhan akan memelihara dia, kehidupannya Tuhan akan menjaga dia. Jadi itu anak-anak sekalian, firman Tuhan digunakanlah itu dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan kita di sekolah, kehidupan kita di rumah, bermain, bekerja, ataupun dalam bersosialisasi, dalam kita bersosialisasi punya kita pakai di gadget kita ya, berhubungan dengan orang lain, gunakanlah bahasa yang baik, yang benar, ya kan, untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini, gunakanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan bagi kehidupan kami. Kau memberikan kami roti hidup dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar kami bisa menggunakan roti hidup, agar hidup kami bisa berjalan dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran Tuhan, dan rohani kami bisa tumbuh dan hidup selalu senantiasa, dan bisa menunjukkan bagaimana kasih karunia dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam keseharian kami. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus dan penebus kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir kebaktian. Sebelum kita mengakhiri kebaktian, Kakak Ola mau ajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Tapi Kak, aku kan di rumah, gimana caranya aku kumpulin persembahan? Caranya gampang, adik-adik bisa minta tolong sama papa atau mama untuk kasih persembahan. Bisa via GoPay, via OVO, via Dana, ataupun transfer ke rekening BCA yang di sebelah sini. Atau adik-adik bisa kumpulkan di amplop, terus nanti adik-adik anterin ke gereja, atau enggak sama papa atau mama yang nganterin ya. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kakak Ola mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu. Judulnya Go Kelas Niro Hado Au. Adik-adik pada tahu kan lagunya? Kita nyanyiin ya.
sekalian, mari kita satukan hati diri kita untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa seperti yang doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah menyertai kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Kebaktian selesai. Adik-adik udah boleh ikutan pengajaran di kelas masing-masing. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggunya yang akan kasih videonya ya. Sebelumnya kakak mau kasih tahu nih, adik-adik jangan lupa untuk ikutan. Kalau ada aktivitas dari kakak atau abang GSM-nya dikerjakan ya. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan di kebaktian sekolah minggu. Dadah.